Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu sekalian? Luar biasa sekali ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Dengan sukacita yang penuh mendalam kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Rizal Nasution SHSE MSI selaku Ketua Umum DPP PWON. Kemudian selamat datang kepada RN Kukuh Etri Asning Ketua Dewan Pembina DIY. Kepada seluruh peserta, selamat datang di acara pelantikan pengurus Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI DPD Kota Yogyakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semuanya. Kehadiran Anda semua tentu memberikan semangat yang bermakna tersendiri bagi acara kita hari ini. Kami bacakan rundown acara pada pelantikan PWMOI DPD Kota Yogyakarta. Pertama, pembukaan oleh MC, saya sendiri, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya doa bersama. Berikutnya acara keempat, pembacaan surat SK. Kemudian serah terima pataka. Kemudian sambutan panitia. Sambutan dari DPP PWMOI, kemudian sambutan dari pemerintah Kota Yogyakarta atau Wali Kota, sambutan dari Ketua DPD PWMOI Kota Yogyakarta, dan pengibaran bendera Pataka, kemudian ucapan selamat dari Ketua DPRD Kota Yogyakarta, kemudian pemberian simbolis KTA, berikutnya pemberian simbolis SKJ, pengetahuan tumpeng, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, kita memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh MC. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita memasuki acara berikutnya adalah doa bersama dipimpin oleh perwakilan DPD PWMOI Kota Yogyakarta. Dipersilakan. Kepada Bapak Muslim dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan buat Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama bersiap untuk melakukan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang mulia ini kami panjatkan syukur atas terlaksananya pengukuhan pengurus PW MOI DPD Kota Yogyakarta. Limpahkanlah rahmat dan bimbingan-Mu kepada para pengurus PW MOI yang baru dikukuhkan. Jadikanlah mereka insan yang kuat, lahir batin, dengan bekal sikap amanah, jujur dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugas melayani masyarakat dengan hati yang tulus dan niat yang ikhlas. Ya Allah, berikanlah langkah kami, kuatkanlah tekad kami, dan jadikanlah organisasi PW MOI Yogyakarta ini sebagai sarana kebaikan, persatuan, dan pencerahan bagi kami semua dan bangsa dan negara kami. Ya Rabbana, terimalah doa kami. Demikian doa yang kami panjatkan, semoga Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Muslim yang telah memberikan doa kepada kita semua. Berdoa. Berikutnya adalah yang keempat, pembacaan surat keputusan SK oleh PW MOI. Baik, kami ulangi, sambutan oleh panitia dari PW MOI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum PW MOI Bapak Jusuf Rizal. Yang kami hormati Dewan Pembina DPW DIY PW MOI Gusti Amin. Yang kami hormati Dewan Ketua DPW DIY PW MOI Pak Rofik dan Ketua DPD PW MOI se-DIY serta Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan yang sejuk ini. Selaku panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih karena dengan waktu yang sangat singkat bisa mengadakan acara pengukuhan pada pagi hari ini, terutama untuk kantor DPRD Kota Yogyakarta yang telah memfasilitasi. Tidak ada satu minggu nih, cuma kita berproses langsung disetujui, alhamdulillah. Dan juga kepada instansi-instansi yang mendukung atas terselenggaranya pengukuhan kali ini. Pengukuhan kali ini memang sangat penting karena ini sebagai pijakan pertama atau tonggak pertama. Semoga nanti DPD PW MOI Kota Yogyakarta bisa bersinergi dan bisa memperluas jaringan, bisa semakin solid dan profesional. Lanjut atas, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kami dari panitia mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita memasuki acara berikutnya, yaitu proses pengukuhan PW MOI DPD Kota Yogyakarta oleh PW MOI DIY. Kepada Pak Rofik dipersilakan. Iya, DPP. Ibu Bu Ranita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI nomor B0028-DPP PWMOI SK Kepengurusan DPD /5/2025 tentang pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2025-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah DPD Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2025-2028. Pasal 1 mengangkat dan mengesahkan susunan nama dan jabatan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Kota Yogyakarta Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2025-2028 sesuai dengan nama dan jabatan sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini dengan nomor registrasi dan sertifikasi DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI. Pasal 2, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pasal 3, membatalkan keputusan pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Media Online Indonesia PWMOI yang pernah diterbitkan sebelumnya. Pasal 4, masa jabatan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3 tahun 2025 sampai dengan 2028 dan atau ditentukan lain berdasarkan keputusan rapat Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI atas dasar pertimbangan dan evaluasi kinerja organisasi. Pasal 5, Dewan Pimpinan Pusat DPP PWMOI memiliki kewenangan penuh untuk mengubah dan atau membatalkan surat keputusan ini sewaktu-waktu. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sepenuhnya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2025, Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Andes KH HM Yusuf Rizal SH SEMSI, ditandatangani oleh Sekretaris Umum Sirwaya Utamawan SE. Selanjutnya yang nama-namanya saya sebutkan dimohon untuk maju ke depan. Lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI nomor B0028-DPP PWMOI /SK Kepengurusan DPD /5/2025. 2. Registrasi dan sertifikasi DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia RS DPP PWMOI DPD Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 9/5/2025. Dewan Pembina Ketua Haji Asto Wardoyo SPOG, Sekretaris Dr. Insinyur Ika Fatima PLST MSc PhD, Anggota Wawan Harmawan SE MM, Profesor Tulis Warsito R. Chandra Akbar Ismata SH. Dewan Penasihat Ketua Taufikur Rahman SIP MA PhD, Dr. Muhtar Jubdi MH, Dr. Andes Agus Kuncoro SH, Dr. Kumala Hadi. Dewan Pengawas Ketua Agus Hartadi MSI, Sekretaris Astana Haryawan, Anggota Hairul Rizal H. Talib SHI. Pengurus Ketua Dr. Andes Jumarodin MM. Silakan Pak. Wakil Ketua Asrul Sabtono STMM, Wakil Sekretaris
Sekretaris Dr. Sustrisno SEIM SI, Wakil Sekretaris Aan Ardianto SOS MA, yang saya sebutkan. Pengurus mohon untuk maju ke depan. Wakil Sekretarisnya sudah ada. Wakilnya izin, sekretarisnya terlambat. Oke, siap. Bendahara Dr. Iva Rofiko. Izin, Wakil Bendahara Juang Kurniawan Syahruza MPD. terlambat. Bidang-bidang Wakil Ketua Bidang OKK Ketua Dr. Fitroh Adila, Izin, Sekretaris Ganjar Sri Husodo, izin, Anggota Nina Rozana Esos, izin, Wakil Ketua 2 Bidang Infokom dan IT, Ketua Elis Juliati Anis SAG MA PhD, izin, Sekretaris Jikril Firmansyah Atta Ridhoi SPD, izin, Anggota Agus Riyadi Eskom. izin. Wakil Ketua 3 Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Fitrinanda Anur SIKOM MA, Sekretaris Afriyadi Nugraha MPD, Anggota Elma Riana SIKOM, Izin, Anggota Wuri Rohmadi SE. terlambat. Wakil Ketua 4 Bidang Seni dan Budaya, Ketua Rizkan Is Mahmud SIKOM, Izin, Sekretaris Haji Tetra Budiarto SHMM, terlambat. Anggota Mujiharto SE, Anggota Niken Probolaras Esos MH. Wakil Ketua 5 Bidang Ekonomi dan Pariwisata, Ketua Aspa Mutiara Ahmad Pabulo Ada. MEK, Sekretaris Alfi Fitriani SIKOM, Anggota Yusron Ardi Darmawan MPD, Anggota Devin Dianova Ramadhani, Anggota Agnia Tahira MM. Wakil Ketua 6 Bidang Advokasi dan Hukum, Ketua Haji Muslim Murjianto SHM Hum, Sekretaris Priyana Soeharto SH, Anggota Sita Damayanti Oning Tias SH, Anggota Wahyu Budi Prasetya SH. Wakil Ketua 7 Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Ketua Muhari SH, Sekretaris Muhammad Yogi Darmawan SAR MUD, Anggota Arif Hartanto SE. Wakil Ketua 8 Bidang Olahraga, Ketua Bambang Haryana HSSIP, Sekretaris Nur Hidayah, Anggota Wagini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2025, Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI ditandatangani Ketua Umum Dr. Andes KRA AM Yusuf Rizal SHSE MSI, ditandatangani Sekretaris Umum Sirwaya Utamawan SE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua? Ya, ini perwakilan. Oke, kepada Ketua DPW Bapak Rofik, didampingi Gustiani, monggo. Didampingi Bapak Ketum DPP Bapak Yusuf Rizal. Nyamping aja Pak. Pakai. Nyamping aja biar enak diikuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum PWMOI Yusuf Rizal, juga Ibu Ranti SC selaku DPP Bendahara Umum, dan juga yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pembina RN Gustiani, juga teman-teman sahabat-sahabat pengurus PWMOI SDI dan juga Kota Yogyakarta. Perkenanlah pada hari ini saya akan memberikan bendera Pataka untuk dikibarkan kepada Ketua DPD Kota
Jakarta Bapak Jumarodin SH maju. Bapak maju. Enaknya nyampe di sini. Dari foto itu. Biar foto. Oh gini. Nah, di sini. Nah, Tolong untuk dikibarkan. Siap. Siap. Kibarkan. Silakan, Pak. SK. Selanjutnya pernyataan. SK-nya. Selanjutnya pembacaan fakta integritas, kami mohon untuk tetap berdiri. Ketua yang baru. Yang keras, Pak. Lanjutkan ke Iya, ada sana. Biar difoto. Ikutin. Panca Integritas PWMOI, Panca Integritas PWMOI. Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia. Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia. Kami wartawan PWMOI Kami wartawan PWMOI adalah wartawan yang menjunjung tinggi integritas adalah wartawan yang menjunjung tinggi integritas sebagai pekerja pers sebagai pekerja pers sesuai Undang-Undang Pers sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Nomor 40 Tahun 1999. 2. 2. Kami wartawan PWMOI Kami wartawan PWMOI adalah wartawan yang senantiasa menjaga Undang-Undang Dasar 45, adalah wartawan yang senantiasa menjaga Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai NKRI Dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Maju. untuk Indonesia Maju. 3. 3. Kami wartawan PWMOI Kami wartawan PWMOI adalah wartawan yang membantu dan bermitra Adalah wartawan yang membantu dan bermitra strategis strategis dengan pemerintah dan swasta dengan pemerintah dan swasta secara independen, kritis dan konstruktif kritis dan konstruktif dalam mendorong pembangunan nasional. dalam mendorong pembangunan nasional. 4. 4. Kami wartawan PWMOI Kami wartawan PWMOI adalah wartawan yang turut berperan adalah wartawan yang turut berperan serta membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kemampuan keterampilan, kompetensi, perlindungan hukum, dan kesejahteraan anggota, serta turut memerangi hoax, radikalisme dan intoleransi. 5. Kami wartawan PWMOI Kami wartawan PWMOI adalah wartawan yang menjunjung tinggi nama baik dan citra organisasi, menghindari dari perbuatan tercela, serta senantiasa mendorong pers yang profesional, kritis, konstruktif, sesuai dengan perkembangan zaman, serta revolusi industri. Foto bersama dulu. Yang pakai
seragam biar. Yang pakai seragam mungkin bisa sekalian. Ketok banyak. Foto ini. Foto dulu nih. Ya, foto. Ya, semangat. Semangat. Ya, semangat. 1, 2, 3. Satu lagi. Kamera satunya itu. Kamera itu. Pakai yang punya betul mas? Punya betul. Oh, yang foto-foto enggak. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Video. Ya. Apa dulu ya? Sepakati dulu. Ketua DPW itu apa Ya, PW Moy. Ya. Udah kawan. Ya, pertama Jogja Istimewa. Terus PW Moy Luar biasa. Nah ya itu ya, PW Moy luar biasa, Yogyakarta Istimewa. Ya. Yes. Ya. PW Moy luar biasa. Latihan. Siapa ya yang ngomong PW di luar? Hitungin dulu, dihitungin. Ya. Satu. Apa nih? 1, 2, 3. PW Moy luar biasa. Yogyakarta Istimewa. Oh ya, kurang deket. Ya, atau gini atau gini. Gini. Yogyakarta Istimewa. Oke, ulang. Ya. 1, 2, 3. Yogyakarta. Luar biasa. Sarapan nih gitu. Ya, oke, 1, 2, 3. Satu. PW Moy Luar biasa. Belum. ulang lagi. Belum. Bapak. 1, 2, 3. PW Moy Luar biasa. Yogyakarta Istimewa. Terima kasih semua. SE sebagai DPP PWMOI. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua DPP MOI, Bapak Dr. Andes HN Yusuf Rijal Nasution, SH, SE, MSI. Dipersilakan. Di mana? Monggo Pak. Di tempat. Di tempat. Saya biasa berdiri. Oh ya. Harusnya Pak berdiri Pak. Begini dipegang. Dasar. Begini aja. Oh ya aneh Pak. Yang gimana tuh? Ya, oke. Ini kan hadiah dari DPRD kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin tuan rumah DPRD, karena kita nempatin di sini. Saya yakin ini masih gratis nih. Ya, para undangan dari Pemda ya, Pemda Pemda. Nanti tentu kepada pembina ada Pak Gusti, tepuk tangan Pak Gusti. Saya juga
appreciate buat beliau karena mau membina wartawan-wartawan yang nakal-nakal ini kan. Terus kepada Ketua DPW, Ketua DPD yang baru saja dilantik, dan juga Ketua DPD-DPD yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya dan kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menghadiri pelantikan atau pengukuhan kepengurusan DPD PW MOI, Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia di Kota Yogyakarta. Jadi jangan PWMOI, PW MOI, jelas tegas, gitu loh. Dan juga tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW, karena membawa dari perubahan yang gelap menjadi terang sehingga kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini. PWMOI itu dibuat dalam rangka memadahin para wartawan lintas generasi, lintas media, dalam rangka meningkatkan kompetensi wartawan-wartawannya agar wartawan ini memiliki visi yang kuat ke depan, menjadi wartawan yang punya integritas, loyalitas, independen, dan profesional. Itu yang penting. Karena sekarang tantangan wartawan tidak mudah, makin sulit. Karena kita dihadang oleh berbagai hal undang-undang, sekalipun kita dilindungi dengan Undang-Undang Pers 40 tahun 99. Tapi faktanya Undang-Undang ITE juga menghadang kita untuk kadang-kadang bisa dikriminalisasi. Tapi alhamdulillah kemarin keputusan MK tanggal 29 Oktober 29 April 2025 yang merejus bahwa pemberitaan di media tidak bisa dikriminalisasi. Itu satu hal. Kenapa kemudian PWMOI ini hadir? Saya menjadi wartawan itu hampir 45 tahun. Jadi pernah di Jakarta, pernah menjadi freelance di berbagai media. Kemudian saya pernah di Jawa Pos, saya pernah di Kedaulatan Rakyat, dan gitu. Terus membuat media sendiri, media online. Saya bikin liranews.com, dan itu media saya bikin 15 tahun lalu, Pak, tidak beriklan. Dibiayain sendiri untuk mengembangkan idealisme. Sampai sekarang masih hidup terus. Sekarang saya kembangkan lagi beberapa wartawan-wartawan dari Sindo, saya tarik untuk mengembangkannya. Jadi mereka juga punya kewajiban untuk mengembangkan PWMOI. Kenapa demikian? Karena kita sekarang ini masih membutuhkan wartawan-wartawan idealis. Sekarang ini banyak wartawan yang nggak idealis. Bahkan kalau ada wartawan idealis dianggap sesuatu yang aneh. Dianggap aneh. Nah, saya berangkat jadi wartawan idealis. Apakah bisa hidup wartawan idealis? Bisa. Yang nggak bisa hidup kan kemauan syahwat kita yang terlalu tinggi. Jadi wartawan pinginnya seperti menjadi menteri. Ya kan? Golongi duit sing akeh tapi nggak kerja. Nggak bisa. Kalau jadi wartawan, jangan berharap Anda menjadi konglomerat, kecuali korupsi. Nggak bisa. Ini pilihan. Menjadi wartawan itu pilihan dalam rangka menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi bukan berarti
Seorang wartawan tidak bisa menjadi maju, pasti harus maju kalau punya spirit fighting yang tinggi, punya kecerdasan, mampu melihat opportunity. Saya yakin bisa. Tapi jangan berharap, bermimpi, nggak kerja tapi menjadi sukses. Nah, PW MOI dalam rangka menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar sudah bekerja juga, sudah memberikan sejarah yang luar biasa bagi industri pers, termasuk organisasi pers. PW MOI lah yang satu-satunya mengkritisi organisasi PWI, Perkumpulan Wartawan Indonesia. Ya. Satu-satunya organisasi terbesar dan tertua di Indonesia. Apa yang kita kritisi? Adanya abuse of power, dugaan corruption di sana. Sehingga kemudian Henry C. Habangun kita dorong, kita mobilisasi, akhirnya terjadi KLB yang memenangkan kemudian Zulmansah Sakedang menjadi ketua umum. Henry C. Habangun kemudian kartu persnya dicabut. Tapi kemudian terus didorong sehingga mereka ingin melakukan rekonsiliasi lagi. Katanya dijadwalkan 30 Agustus nanti 2025. Saya katakan kalau demikian ada kongres bersama, jangan cari pemimpin yang tua. Cari yang muda. Karena yang tua itu cenderung akan lebih lemah. Dan cenderung dia lebih rentan terhadap intervensi yang memungkinkan dia melakukan abuse of power. Pak Gusti usianya berapa? 53 masih muda iki. Sik enom iki. Yang paling tua sih siapa? Umurnya dulu, Pak. Iya, umurnya berapa? Saya 62. 62 berarti sampai tua. Lansia sampai. Tapi energi. Nah, jadi maksud saya adalah cari pemimpin biar tua masih energi. Artinya masih bisa melakukan sebuah gerakan revolusi yang visioner. Itu yang penting. Nah, PW MOI ini memang tidak dan belum besar sekali. Tapi saya yakin kalau ada kemauan dari kita, PW MOI akan menjadi sesuatu yang besar. Dan alhamdulillah karena gerakan dari PW MOI mengkritisi PWI dan di berbagai daerah mulai ada semangat ingin. Kenapa demikian? Luar biasa soalnya. Bayangin aja berita dari PWI tidak ada satupun media mainstream yang muat. Tidak ada satupun. Karena kalau muat takut kartu persnya dicabut. Lalu dikasih ke PW MOI. Saya tunjukkan bahwa jaringan PW MOI masih kecil-kecil medianya, tapi dia kayak ikan piranha. Cili, tapi akeh, digerogoti. Kita bisa buktikan ternyata kita bisa mengubah keadaan. Jadi jangan pernah takut melawan yang besar. Kalau kita bersama-sama, maka apapun bisa kita lakukan. Sapu lidi kalau hanya satu itu tidak akan berarti. Tapi ketika berkumpul menjadi sapu lidi bisa mateni wong. Itu yang bisa kita lakukan. Nah untuk itu kepada teman-teman, jadi pengurus DIY, pengurus DPW dan DPD yang lain, mari kita kembangkan PW MOI ini sebagai wadah candra di muka untuk mendidik generasi-generasi jurnalis ke depan untuk mengembangkan industri pers yang sehat. Jadi karena di pers ini saya lihat banyak yang nggak sehat. Kalau saya bilang nggak sehat, pasti saya dibilang orang gila kan. Tapi nggak apa-apa. Termasuk saya juga mengkritik Dewan Pers.
Berangkat dari situ kemudian Dewan Pers itu berlindung di Undang-Undang Nomor 15, Pasal 15, itu kan, Undang-Undang Pers 40/99. Kemudian saya bikin yang namanya Indonesian Journalist Watch, saya ketua umumnya, untuk mengawasi di pasal 17. Jadi sejak undang-undang pers ini dibikin, tidak ada yang mengawasi pers, nggak ada. Yang ada adalah berkolaborasi untuk melanggengkan penyalahgunaan wewenang, misalnya bantuan-bantuan pemerintah tidak Nyampe. dipergunakan secara transparan. Bahkan mungkin banyak yang digunakan bukan sebagaimana mestinya. Baru kita PWW yang membuka itu, kemudian baru terbuka. Selama ini nggak berani. Kenapa nggak berani? Kadang-kadang wartawan pers yang senior itu pelaku juga kok. Istilahnya nanti kan mereka gunakan tali rapia, tali sepatu. Sesama mafia mesti bersatu katanya. Jadilah makan dana hibah dari pemerintah, kemudian tidak dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kompetensi dan juga wartawan Indonesia. Nah, kita berharap PWMOI nanti bangun kerjasama. Kalau perlu kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain, bikinlah pelatihan pengenalan jurnalistik bagi generasi muda, pemuda, banyak itu Karang Taruna, ada mahasiswa, ada pelajar, bikin. Kalau ini bisa dipinjemin DPRD, bikin di DPRD, pinjam gedungnya, bikin pelatihan jurnalistik gratis, gratis, banyak yang ikut supaya ada yang ngadain PWMOI. Paling apa? Pengajar nanti kita minta dari orang-orang tokoh-tokoh pers. Misalnya minta tokoh dari Kedaulatan Rakyat, minta dari apa? Jogja Pos masih ada? Minta Jogja Pos, yang lain-lainnya minta. Kalau perlu nanti dari teman-teman ketua PWI di sini, si Dara Edi pun bisa saya suruh, Dar, kamu ngasih narasumber, bisa, karena masih dihargai, dan gitu. Nah itu bikin Pak, nanti Gusti coba bikin. Jadi buat naikkan. Tadi disampaikan sama ketua juga mau bikin peningkatan bagaimana pengembangan pariwisata, kampung wisata. Kenapa? Revolusi industri harus dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi itu. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dan digerus oleh revolusi sendiri. Kita orang media, tapi dimakan oleh perkembangan media. Gitu loh. Nah, cepat. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Mari bangun terus PWMOI, karena saya juga karena kecewa kepada Dewan Pers yang tidak proaktif mewadahi media-media online di Indonesia, saya menggagas berdirinya namanya Dewan Pers Media Online Indonesia. Jadi kita bikin nanti, insyaallah nanti kalau udah siap rampung, mesti kita luncurkan dari Jogja pertama, Dewan Pers Media Online Indonesia. Jadi kalau ditanya, Pak, apakah boleh? Apa yang tidak boleh di dunia ini? Undang-undang dasar aja diubah-ubah itu. Diubah. Orang gelar aja bisa diubah, diganti, ditambah kok, suka-sukanya dewe. Nah, tapi kita Dewan Pers itu boleh, mungkin Dewan Pers Media Online Indonesia ini adalah seperti Dewan Pers swasta, ya, mandiri. Dan kalau Dewan Pers yang lama, gitu kan, hanya ada di pusat, Dewan Pers Media Online Indonesia akan dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau bikin
Ini banyak yang ngeluh ke saya, Pak, saya itu otorisasinya lama. Nah, kenapa lama? Kan dipersulit. Ya kalau mau maju jangan dipersulit dong, dipermudah. Gampang dipersulit. Kan gitu. Nah, kita nanti lewat Dewan Pers Media Online Indonesia, kita akan permudah, kita dekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan hadir di setiap provinsi dan di setiap kabupaten kota. Maka akan muncul namanya industri pers media online yang sehat, yang bisa dibina. Problem ke depan lagi adalah dari mana keuangan dari untuk media online itu. Nah, itu menjadi harus dipikirkan nanti ke depan. Kenapa kemudian gontok-gontokan di pusat, ada Dewan Pers, ada ini, itu semua karena berharap tidak bekerja kemudian dapat pembagian kue iklan. Nah, begitu pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan A, B, C, revolusi industri, ada AI segala macam, apa yang terjadi? Sekarang PHK besar-besaran di media-media. Ada yang 400, ada 200, ada 100, bahkan media-media yang sekelas kelompoknya E-News itu kan. Nah, itu buka tutup tuh cabang-cabangnya. Antv tutup, CNN tutup, banyak. Nah, itu Kompas misalnya. Artinya apa? Yang bisa bertahan ini adalah manajemen, nantinya small management, tapi punya kualitas yang bagus, tidak lagi besar. Dulu kan besar. Nah, dan yang bisa hidup adalah membangun aliansi strategis di antara teman-teman. Jadi mari kita kembangkan itu. Nah, saya punya jaringan seluruh Indonesia, makanya kita akan bikin aliansi strategis PWMO seluruh Indonesia. Kita juga bikin Dewan Pers Media Online itu, dan semua tergantung pada kita. Karena usia saya juga udah lansia juga, Pak. Ya, saya sudah 60, jadi udah agak berat jalan sikit-sikit kan. Tapi semangatnya nggak kalah yang sama yang 62 itu. Siap, Bang. Ya, terima kasih. Saya rasa itu saya atas nama DPP juga mohon maaf bila mana ada kekurangan di dalam pelayanan-pelayanan kita, karena saya juga ada kesibukan organisasi lain. Saya di usia 60 dikasih tugas lagi memimpin organisasi masyarakat Madura asli Madas Nusantara. Mantap. Jadi kemarin di Jogja itu kelompok masyarakat Madura Jogja ngirim surat mau carok dengan etnis Papua. Nah, saya turun, saya minta kepada Sri Sultan, saya minta juga kepada Kapolda mediasi, karena ini memang berpotensi konflik nantinya. Saya tahu, karena saya kebetulan darah Madura sama Batak, Pak. Jadi kalau Madura itu emosinya di depan kan. Kalau Batak suaranya dikedepankan. Kenceng sih ngomong. Nah, saya kebetulan punya darah Madura Batak, jadi tegas tapi tetap berkarakter. Nah, itu saya kembangkan. Sekarang Ormas Madas Nusantara ini baru saya bikin 5 bulan. Sekarang sudah lumayan dapat simpatik, gitu. Dapat simpatik menyelesaikan berbagai macam masalah-masalah orang Madura, dan saya didik mereka, dan saya bikin program Bina Lindung Sejahtera. Saya bina, saya lindungi, dan mensejahterakan di bidang ekonomi. Secara itu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Anjas Haji M. Justus Prijal Nasution, SHSE MSI.
Kemudian kita melanjutkan acara selanjutnya, yaitu pemberian simbolis KTA PWMOI oleh PWMOI DIY. Ya, sebagai simbolis pada hari ini KTA dari DPP, tapi kita ini diberikan otoritas dari DPP dulu, ada kodenya Yogyakarta Istimewa. Jadi ini dulu waktu awal saya agak protes sama Pak Ketum ya. Kalau di ini istimewa Pak Ketum dikasih kode tersendiri. Akhirnya dari DPP memberikan kode tersendiri. KTA ada dari DPP semuanya, tapi ada kode DIY. Itu mengacu pada istimewa. Nah, seperti itu. Sehingga bahkan gini juga, karena seperti ini saya bisa langsung mencetak, tapi tetap anggarannya masuk ke DPP sama datanya, jadi tidak masuk ke DPW. Tapi DPW bisa mandiri Pak, alhamdulillah. Nah, jadi hari ini akan kita simboliskan dua, monggo Pak Ketua sama satu mewakili dari Dewan Penasehat Pak Agus dari Dewan Penasehat, monggo Pak Agus. Agus Kuncoro SH, DRS Agus Kuncoro SH. Fotonya. Ya, mau ambil kesini ditindak dulu. Ya, pindah. Mengganggu. Nah, Dapat dulu. dari sana, bagi. Saya ketua dengan mawon yang Dewan Pembina. Kamu halang-halangin terus. Ini bersamaan Pak Ketum. Dia menggustinya kok dihalang-halangin terus. Jadi ini ketuanya. Pak Agus ketua, isi ketua ke Pak. Agak-agak ke sini Pak. Nah, biar difoto. Jadi saya memberikan pada Pak Agusnya sebagai Pak Agus. ketuanya. Nah, kalau gitu Pak Agusnya ke sana. Gitu. Biar ketuanya. Gak apa-apa, mepet-mepet. Mepet. Nggak tahu saya. Nah, biar foto. Nah, Dikalungkan ya Pak ya. Oke, ngapunten Bapak. Kita kalungkan. Pak Agus ya. Pak Agus ya. Berikan tepuk tangan yang meriah. foto bareng. Foto. Kurang rapat, Nah, rapat. Salaman. Ya, Iya. Nah, ke tengah pakai foto. Enggak. Berikutnya pemberian simbolis SKC oleh PWMOI DIY. Silakan. Oke, kami lanjutkan. Ini adalah hasil dari kegiatan SKJ, sertifikasi kompetensi jurnalis. Jadi nanti tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketum tadi kita akan laksanakan mulai dari remaja hingga internet kita Pak. Dan ini namanya bukan UKW tapi SKJ, sertifikasi kompetensi jurnalis. Jadi kalau mohon maaf agak guyon, kalau masih ujian itu beberapa kali kita sudah sertifikasi kompetensi dan itu. Nah, oleh sebab itu yang pertama untuk maju Bapak Juma Ketua sama Bapak Ketum berkenan untuk pemberian. Saya. Iya. Yang kedua dari Gunung Kidul. Jumarudin. Ya. Pak Suwarno. Ya. Warna gini ya? Wah, Ini kan? ya, ini maju. Nah, gini lagi. Pak Muslim, untuk Pak Muslim. Ikut juga. Memberikan karena kita sekitar 7. Jadi bagi aja ya. Ya. Kita nggak muat. Cari dulu kalau gitu. Ini dulu. Atau Pak dulu. Iya, masa 77-nya. Kameranya nggak muat tadi. Nggak muat. Nanti kepotong. Dia nyerahin sama siapa? Ini nanti menyerang pada Pak. Oh,
bagi satu-satu dulu. Fotonya dua-dua gini ya. Ya, ya. Bagus. Gusti memberikan pada Salah sih nih. ada tiga lagi. Nah ini aja dulu. Ya, dulu nanti yang tiga belakangan. Oke. Lihat di sana. Ya, Oke. ya, oke. Masih tiga lagi. Yang ketiga, nama Mas Rio Ardian dari Sekretaris PWMOI Kabupaten Sleman. Untuk Mas Rio. Monggo Ibu Ranti. Ibu Ranti. Satu saja. Dari pengambutan dari pemerintah Esbangpol Pak. Ada. Ada. Yuk monggo Pak untuk memberikan Pak Koramil, dari Pak Koramil. Polsek. Dari proses dulu. Ini ada tiga. Berarti masih satu lagi Bapak Wakijan yang menerima, Dr. Andes Wakijan dari Gunung Kidul ini. Sudah diberikan sama Pak Dani. Monggo. Ini kayak ini. Ini nanti memberikan pada Pak Wakijan. Oh iya. Nanti Bu Mariatul. Pak Dani memberikan kepada Pak Dani memberikan kepada Ibu ini. berarti terbalik ini saya. Ya. Terus Pak Wakijan diberikan dari Sleman. Sleman sama belum main kenal. Jadi, Pak Pojok sana, Sleman, kono, pojok kono. Jadi Pak Dani sama Pak Milya. Weh, kono. Langsung begini. Ya. Ya, Sleman pusat ini dari mana Pak Roda? Ini DPW, DPW, dan ini Sleman, yang ini Sleman sama Gunung Kidul. Nah. Oke, Pak. Oke. Oke, siap semua. Siap. Iya. Sudah cukup. Ya, oke, terima kasih telah menerima. Ini hanya sebagai simbolis, nanti anggota DPW Saudara Istimewa Jakarta akan mengadakan, semua akan mendapatkan tadi seperti apa yang disampaikan oleh beliau Pak Ketua Umum. Bahkan juga nanti di luar intern kita juga mengadakan tadi sesuai arahan beliau untuk menjaring generasi muda. Dan santai saja, monggo minuman aqua dan seadanya sudah. Sudah habis nih Pak. Baiklah, kita memasuki acara yang ke-12 yaitu pemotongan tumpeng oleh Bapak RM Kuku Hestriani selaku Ketua Dewan Pembina DI. Dipersilakan. Dibuka sih itu. Budaya potong tumpeng. Jadi selama ini dari sekian abad kita melakukan potong tumpeng. Sementara ya benar adalah berat tumpeng. Karena sesuai konsep di kerajaan atau Sultan Islam dan ini adalah gambaran dari Abdul Minanas, Abdul Dalam, Abdul Minallah. Jadi ujung atas tidak boleh dipotong. Belanda sangat paham, kolonial sangat paham bahwa kekuatan Indonesia adalah di ujung Manggala Gusti, yaitu di atas, sehingga mereka mencoba memotong seperti layaknya motong roti. Nah inilah berkah yang sekian abad kita tidak mendapatkan suatu hal karena walaupun sedikit tapi fatal. Terus
Yang benar adalah 3 tahap memakai sendok, kemudian ujung ditinggal, nanti penerima hajat atau yang dituakan itu dengan telapak tangan sebagai simbol keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, itu ditekan ke bawah sehingga berkahnya menyebar kepada para tamu. Jadi inilah dari mulai ketua RT sampai presiden semuanya clear. Dan dari BBMOI nanti akan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang benar adalah bakar tumpeng laing lempeng, jadi menuju ke jalan ilahi yang benar sesuai dengan aturan beliau Pak Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatur betul. Babar tumpeng. Babar tumpeng ini. Babar tumpeng. Yang lain ambil dewe. Ambil dewe. Udah ngambil sendiri-sendiri, suruh ngambil. Prosesi acara babar tumpeng ya, gitu Pak. Mungkin nanti kita sebagai wartawan ini menjadi pelopor edukasi kepada masyarakat Indonesia untuk caranya mengupdate informasi yang ada yang tadi kita tahu dan kita baru sama-sama tahu. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua DPD Bapak Jumardi, dipersilakan. Terima kasih Mas Kofi selaku pembawa acara. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan sambutan selaku Ketua Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia DPD MOI Kota Yogyakarta di kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama di hari Ahad tanggal 18 Mei 2025 kita bisa berkumpul di tempat ini dan kita mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Wali Kota Jogja, Wakil Wali Kota Jogja atau yang mewakilinya, kemudian Ketua Umum BBMOI Bapak Yusuf Rizal yang sangat elegan, kemudian juga Ketua DPRD Kota Jogja atau yang mewakili
kemudian Polsek Umbulharjo atau yang mewakili, Koramil Umbulharjo atau yang mewakili, Dinas Pariwisata Jogja atau yang mewakili, Dinas Kebudayaan Jogja atau yang mewakili, Kesbangpol Jogja atau yang mewakili, Disperindak-Pop Kota Jogja atau yang mewakili, kemudian Dewan Pembina dan Ketua DPW DIY BWMOI yang sama-sama telah membersamai kita, dan juga pembina dan ketua DPD SDI yang berkenan hadir di kesempatan kali ini, dan juga pengurus DPD BWMOI Kota Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini sama-sama kita menyaksikan proses pengukuhan pengurus DPD Kota Yogyakarta BWMOI. Oleh karena itu, Bapak Ibu, perkenankan kami mewakili teman-teman yang kebetulan pagi hari ini banyak yang izin. Tadi sampai dari DPP baca loh. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kami mohon maaf karena proses pengukuhan diwakili oleh sebagian dari pengurus yang hadir, karena bersamaan dengan acara agenda dari anggota pengurus DPD pada waktu yang bersamaan. Selain juga ada keluarganya meninggal dunia, ada yang sedang sakit atau anaknya sedang sakit pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan, keluarga yang meninggal dunia diberi akhir yang baik, kemudian yang berkesempatan tidak hadir kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang hormati, secara singkat saya sampaikan kata sambutan supaya disaksikan oleh DPD SDI yang hadir di kesempatan kali ini. Secara singkat, Bapak Ibu, kami selaku Ketua DPD BWMOI Kota Jogja bersama-sama mari kita sebagai organisasi wartawan media online, kita menyadari peran strategis kita bersama dalam membentuk opini publik. Nah, tadi Pak Pembawa acara bagus sekali mengapresiasi Gusti Ani dalam memberi contoh bagaimana babar tumpeng, bukan potong tumpeng. Terima kasih Pak MC ya. Saya juga baru tahu kali ini bagaimana Gusti Ani ngasih edukasi kepada kita, dan kewajiban kita nanti mengedukasi kepada warga masyarakat khususnya di Jogja, entah pejabat atau masyarakat, karena banyak yang belum tahu ketika saya melihat ya. Betul tadi kalau motong tumpeng ya kita potong ya, ternyata ada maknanya yang luar biasa ngeri buat kita ya. Sudah salah kaprah. Sudah tahu dari sisi dasar, tengah, sisi atas. Nah, kemudian baru pakai telapak tangan kita diberseke tadi bahasa kita ya. Terima kasih Gusti Yani. Kemudian Bapak Ibu, dalam masa kepengurusan kami, salah satu fokus utama kami adalah mendukung dan mengangkat potensi UMKM di 169 kampung wisata se-Kota Jogja. Ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wakil Wali Kota ketika kami menghadiri acara. Pak Wawan selaku Wali Kota menyampaikan seperti itu. Di Kota Jogja itu ada 169 kampung. Nah, kita sebagai wartawan DPD MUI, mari bersama-sama kita dorong, kita dukung kerja pemerintah dalam melayani masyarakat lewat pemberitaan kita, dan insya Allah setiap hari ada berita kalau kita fokus di 169 kampung. Nah, strateginya tentu nanti kita akan rencanakan bersama lewat program yang sudah kita siapkan, dan tadi saya sudah sampaikan ke Pak Ketum juga, Pak Yusuf Rizal,
DPD Kota insya Allah siap menerima amanah ini dengan jujur, dengan semangat seperti yang disampaikan Pak Ketum. Mudah-mudahan bisa membersamai masyarakat dan menjadi mitra pemerintah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang maaf karena sudah jam 11:11 menit. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Ketum, dan jauh-jauh sampai ke Jogja. Insya Allah nanti tukang pijetnya mudah-mudahan cocok ya. Sudah pesan pijet tadi Pak Ketum karena agak kurang enak badan. Semangat. Karena saya juga suka pijat, bukan obat tapi pijat ya, sehingga badan sehat secara alami. Mudah-mudahan edukasi kita tidak hanya memberitakan kecelakaan, tapi bagaimana pemberitaan media online kita itu juga edukatif di pendidikan, kesehatan, ekonomi, bisnis, dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembicara. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ketua DPD, Bapak Sumarudin. Yang terakhir adalah acara penutup akan disampaikan oleh Bapak Sursabto sebagai Ketua Panitia pada acara hari ini. Dipersilakan. Pak Rofiq. Ya, meralatnya jadi tambahan pada yang hormat Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang mungkin hari ini hadir, yang ingin KTA ini nanti bisa ngisi form. Itu yang pertama. Kedua, hari ini dari DPD Gunung Kidul ada, dari Bantul ada Ketua DPD Bantul Mbak Devi. Saya sempat lupanya Mbak Devi berdiri. Mbak Dewi ini Ketua DPD Kabupaten Bantul. Nah, ini pasukannya banyak banget ini, juga dosen, juga wartawan ini, Mbak Devi Kusumawardani. Kemudian dari Sleman, Mas Rio tadi sekjennya ya, Sekjen Sleman. Kemudian Gunung Kidul, Kulon Progo pamit tadi ada layatan meninggal. Kota 11, sudah. Mungkin ada hal masukan dari berbagai DPD, silakan ada forum sedikit untuk menyampaikan, sehingga nanti akan kita berkembang bersama. Satu di antaranya adalah ke depan kita akan mengadakan edukasi tentang pelatihan. Tadi sudah disampaikan Bapak Ketua, dan kita memang terprogramkan itu, sehingga nanti kita punya generasi yang mumpuni ke depannya. Mungkin ada hal pertanyaan dari antara Bapak Ibu, sifatnya kita relax saja. Kehadiran kita ini alhamdulillah tadi sudah sampaikan difasilitasi untuk tempat dari Dewan. Yang kedua juga difasilitasi oleh anggota PW MOI Dewan Pembina. Beliau hari ini pasti tidak bisa hadir karena ada acara rapat yang bersamaan. Beliau Pak Tandra di Dewan Pembina. Kemudian ada juga dari support dari DPD Kabupaten Bantul, Pak Slam. Ada juga dari Pamela yang ikut menyumbang air mineral, dan juga dari tim kita media banyak sekali. Ada Pernas ID, Wemo, Bintang Malam TV.co.id, PWMoi News, PWMoi.com, TVMO, Dewan Pers tadi sudah disampaikan video. Ada Fakta 9 Gunung Kidul, Proliman News Kulon Progo, Jogja Berkabar Gunung Kidul, Warta Handayani Gunung Kidul, liranews.com tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, terus pinbasmui.com, Jogja Berita dari Mas Rio, dan terakhir jurnalis Planner itu. Kira-kira seperti itu Pak yang dapat kami sampaikan. Kita masih prihatin, tapi semangatnya ini yang luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya.
Ya, barangkali saya paling banyak yang bersuara, banyak hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Gunung Kidul. Bantul. Yang mau Ngomong. yang dari Bantul Ketua DPD. Maju ke depan aja, maju ke depan. Berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ketua Umum PWMOI, Bapak Yusuf Rizal. Banyak sekali kenangan saya dididik oleh Bapak Yusuf Rizal dari mulai Blora Center sampai di dalam gedung gajah, dari mulai belum punya gedung sampai punya gedung di DPP Gira dulu. Terus kita juga pernah megang orang kabinet, jadi banyak sekali saya belajar dari Bapak hingga saya dipilih jadi pimpinan umum Pernas. Nah, di luar itu kami juga dosen, tapi kami juga merangkap menjadi wartawan di media jurnalistik, tidak kami tinggalkan. Pelajarannya dari kabinet Bapak. Ya. Jadi sedikit pantun ya, biar seru. Perahu kecil menepi di dermaga. Bersama sahabat berbagi suka. Cakep. PWMOI bukan sekedar kata. Cakep. Dia cahaya jiwa yang bertahta. Cakep. Mohon maaf Bapak Yusuf Rizal, teman-teman dari DPD Bantul itu gini, Mbak, mau kita itu kapan-kapan itu ada Zoom dengan Pak Yusuf Rizal gitu. Andai kata masing-masing DPW dan DPD ini Bapak ada, ya setahun itu dibagi beberapa DPW itu kita dapat bulan apa gitu, bisa Zoom, mungkin teman-teman lebih bersemangat, mungkin dapat energi yang luar biasa nantinya supaya kita bisa tambah semangat berprestasi, walaupun semakin tua tapi kita semakin jadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang dari Sleman barangkali ini nyambung Mas Teo atau dari Pak Dhani. Pak Dhani. Ya udah, kalau itu saya ngomong. Ya, Pak Ketua DPW coba bikin schedule untuk meeting Zoom. Jadi saya punya meeting Zoom itu gratis, pakai lira, tapi maksimal 100 peserta. Nanti link Zoom-nya mau gratis. Terus yang berikutnya coba kita gagas, karena saya juga menggagas one village one journalist. Jadi satu desa satu wartawan. Nah, jadi coba kita kembangkan itu sehingga PWMOI menjadi mengakar di setiap desa, dan wartawan bisa menjadi mitra dan sekaligus mata dan telinga bagi pembangunan di setiap desa. Karena Gus Tianing tadi nanya, bagaimana program koperasi merah putih? Kira-kira bagaimana? Saya orang yang optimis, pasti bisa, tapi juga agak pesimis. Karena apa? Kalau pendekatannya semua menyangkut uang, misalnya, yang dana desa aja 1 miliar sampai 2 miliar aja itu dipakai, ada yang dipakai buat istri baru, ada yang mobil baru, kan gitu, ada yang bikin gaya hidup. Nah itu belum lagi ada BUMDes, ya kan? BUMDes pengelolaannya aja sampai sekarang kan banyak yang nggak profesional. Kemudian masuk namanya Koperasi Desa Merah Putih, Yopo. Nah, tapi kita lihat aja. Kalau saya melihat lebih banyak ini sahabat politik ya. Tapi sebagai rakyat, sebagai media, kita tetap harus kritis dan konstruktif melihat itu. Kurasa itu. Terima kasih Bu Devi masukannya. Mohon maaf, ini kebetulan kita kumpul bersama-sama, jadi ini hanya informasi kemauan, informasi saja ya.
Jadi kebetulan di Bantul khususnya ya ada banyak masalah pertanahan kemarin sampun disampaikan dan juga sudah ditindaklanjuti. Nah, pada hari ini masih ada beberapa masalah di Bantul. Kebetulan saya sama Mas Rofet pernah ke lokasi, itu ada 46 pemilik tanah sah yang mempunyai legalitas letter C itu terkena CJLS 46 orang seluas 16 hektar dan sudah mengantongi berbagai regulasi tentang sahnya tanah itu milik mereka. Nah, ini kemarin kita coba diskusi. Nah, memang korban atau para pemilik tanah ini di pingpong lah deh sampai 2 tahun lebih. Sebenarnya keinginan mereka itu sederhana, cukup diuangke, dimanusiakan, mau harga berapapun monggo, karena mereka sudah mempunyai sudah memanfaatkan lahan itu untuk kehidupan. Jadi sudah inilah, tinggal pemerintah provinsi dan Kabupaten Bantul ini dalam menyikapi ganti rugi ini tidak jelas. Sementara gubernur sampai menteri, Kapolri, Mendagri sudah memberikan ke SK bahwa tanah itu adalah hak milik mereka, cuma tidak dapat ganti rugi dan diontang-antingkan gitu. Nah, salah satu koordinatornya itu kelompok Tani Grogol. Kebetulan kelompok ini sudah legal, sudah punya badan hukum, sudah legal, sudah AHU juga komplit. Nah, sekarang ini salah satu koordinatornya ada di sini, Pak Suparyanto, monggo berdiri. Nah, inilah salah satu korban, tapi juga ketua kelompok, tapi juga anggota PBMOI. Nah, ini beliau kemarin sudah membuat satu bendelan, tebalnya sekitar 3 cm. Itu surat-surat lengkap dari gubernur, dari menteri, dari Kapolri, dari Mendagri, dari Bupati, sampai dengan Kanwil BPN menyatakan bahwa tanah mereka adalah sah, hanya tidak diberi ganti rugi seluas 16 hektar. Nah, ini mereka katanya sih dapat ganti di tanah lain, cuma tidak jelas di mana tanahnya, diganti di mana, bagaimana legalitasnya, itu sampai sekarang sudah tergantung. Jadi nanti kita bisa memberikan informasi atau membantulah mediasi bagaimana nasib 46 orang ini untuk mendapatkan ganti rugi sesuai aturan yang berlaku, dan mereka sebenarnya nggak mulu-mulu sih, yang penting dimanusiakan gitu aja. Jadi ini yang kan, makanya sekarang nanti rekan-rekan bisa memberikan dukungan informasi kepada masyarakat atau kepada instansi yang terkait supaya permasalahan tanah mereka ini bisa selesai lah. Jadi matur nuwun. LBH bidang hukum PBMOI ditanganin bidang advokasi dan hukum PBMOI aja. Pak Muslim untuk menyampaikan bidang hukum. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Menyambung dari apa yang disampaikan. Terima kasih. Saya ulangi, menyambung apa yang ditingkatkan oleh Gusti Pembina, Gusti Neng. Memang benar beliau adalah salah satu koordinator dari korban ketidakadilan dalam hal ini menurut saya. Sehingga ini butuh teman-teman semua untuk bisa mengadopsi apa yang beliau rasakan. Karena saya juga mengikuti kasus yang Pak Palyanto ini sebagai salah satu koordinator, bahwa beliau berjuang sudah sangat lama sekali, yang mana sampai sekarang belum ada suatu kejelasan
sama sekali belum ada kejelasan ataupun bentuk dari pihak pemerintah untuk mengkompensasi atas kerugian yang ditanggung oleh yang diderita oleh pihak kelompok sekarang ini. Sehingga mungkin dengan keberadaan pada hari ini dari PWMOI Kota sudah dilantik dan kemudian ada yang sangat saya hormati Bapak Ketua Umum nanti bisa memberikan spot untuk bagaimana bisa mengungkap permasalahan ini sehingga apa yang dirasakan oleh beliau dan kelompoknya atau istilahnya anggota-anggotanya bisa terangkat. Mungkin sementara itu yang biasa saya sampaikan dan terima kasih waktunya. Nanti coba Devi ikut bantu nanti atas nama LSM Lira. Jadi Lira mau pegang di Jogja, ya. Ya. Untuk program BPJS Pak dan banyak juga ini ada program BPJS Tenaga Kerja Pak. Ya jadi gini, saya di organisasi wartawan, saya bikin program perlindungan kecelakaan, kematian dan perisai hukum. Nah, saya udah implementasikan ke Ormas Madas Nusantara. Cukup membayar 210.000 per tahun, ya kan? Saya prediksikan nanti beliau umur 62, ya kan? Nanti meninggal 30 tahun lagi. Kalau 30 tahun lagi meninggal berarti dia harus bayar 210.000 kali 30 tahun. Hanya 6.300.000. Tapi kalau 30 tahun kemudian meninggal dia, saya kasih 42 juta. Menang banyak. Dan gitu. Kalau dia kecelakaan, biasanya kan wartawan kita kan rentan ya. Lagi ngantuk bikin berita, tabrak. Kecelakaan diobatin sampai sembuh. Unlimited. Gitu. Kalau kemudian dia meninggal dunia, misalnya 3 bulan dia sudah jadi peserta, meninggal, kita bayar dia tetap 42 juta. Kita kasih santunan. Nah, tapi sebelum 3 bulan, kalau ada kematian, kita kasih biaya kematian 10 juta. Nah, kalau kemudian ketika ikut peserta itu dia meninggal tapi masih punya anak kecil, setelah 3 tahun peserta itu di cover sampai sarjana S1, kira-kira kayak gitu. Jadi kita itu tidak tahu, kan banyak teman-teman bilang gitu, siapa Pak sih kasih 42 juta kemudian suruh mati gitu. Kita nggak ada yang mau pingin mati, tapi setiap makhluk hidup sembunyi di manapun pasti akan mati. Masalahnya kan kadang-kadang gitu kalau kita meninggal kan tidak mempersiapkan buat yang ditinggal. Misalnya ada orang Madura ini meninggal kemarin, saya udah suruh ngikut, nggak mau, meninggal, umur 20 tahun melahirkan, Pak. Terus dia harus dibawa ke Madura. Mereka bilang nggak punya duit. Terus gimana? Akhirnya kita urunan. Padahal kalau dia ikut cuma 210 1 tahun, harusnya dapat 42 juta. Nah, saya tanya kan kadang-kadang, berapa kamu ininya ngerokok? Beli rokok itu dia bisa 5 bungkus sehari.
Terus 5 bungkus sehari sampai niku iso itu. Giliran untuk kehidupan dia aja nggak mau. Karena kita ini era revolusi industri ini Pak, membuat orang hedon. Mereka tidak bisa membedakan namanya kebutuhan hidup dan gaya hidup. Dia bisa bergaya, beli pulsa bisa Pak, ratusan ribu. Suruh bayar sekolah nggak bisa. Itu namanya yang adu argumentasi sama Dedi itu tadi Pak. Jadi gaya hidup dia bisa, tapi hidup di bantaran sungai yang melanggar hukum. Nah jadi gitu Pak Ketua DPW, bilang aja teman-teman yang mau ikut saya sebutkan itu tabungan kematian, kecelakaan, dan perisai hukum. Nah perisai hukum itu apa? Nantinya kalau ada anggota-anggota kita yang mengalami masalah hukum seperti tadi, kita bantu. Itulah pentingnya nanti ada tim advokasi itu ya Pak ya. Gitu. Nah yang mau daftar nanti, kebetulan Bu Ranti itu sebagai direktur perisai BPJS Tenaga Kerjaannya. Jadi daftar. Ini orang Madura tiap hari ada 50, 11, terus ikut. Karena Pak, ini BPJS ini biaya murah Pak. Nggak ada semurah ini di seluruh dunia, hanya kita aja. Yang bayar cuma 210 setahun. Kalau asuransi komersial 210 itu 1 bulan. Belum kurang juga Pak. 500 sih gitu lah. Kasihlah. Ini banyak yang nggak tahu. Bahkan pengurus-pengurus RT saya suruh ikut. Cuma dia kan harus pekerja. Nah wartawan ini saya sebutkan dia sebagai pekerja, masuk di anggota kita Pak. Kita sebutkan pekerja pekerja jurnalis. Nanti kita wadahi. Ya, kira-kira gitu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sudah selesai. Banyak yang tanya, saya ikut ditanya. Ya. Dan itu pernah menyampaikan, cuma ini penjelasannya besok kalau beliau Pak Ketua Majelis tidak diterangkan gitu. Ya nanti ketika ini bagus sekali ini, dan memang tidak ada hanya satu-satunya PWMO yang bisa seperti ini programnya. Dan ini mari kita sambut positif, karena memang ya butuh kita, dan itu tidak mahal kan ya. Dan sebab itu Bapak Ibu nanti bisa. Kalau per bulan kira-kira 19.000 lah. Ya sekitar itu. Ya per bulan. 20.000 lah. Isi form ya Pak ya. Nah formnya nanti sama Bu Ranti. Bikin nanti pakai form, nanti saya bikinkan pakai form PWMOI sendiri. Iya. Karena gini, kalau yang Madas mungkin sudah jalan, tapi kalau yang PWMO kan, wah aku bukan Madas, nanti tidak mau Pak. Enggak. PWMOI sendiri, keluarganya boleh, istrinya boleh. Istri, anak, saudara boleh semua Pak. Tapi minimal dia 18 tahun sampai 65 tahun. Istri boleh 1, 2 boleh. Istrinya. Hah? Iya bisa. Jadi jangan soalnya begini, ada yang daftar meninggal suaminya, sekarang dia punya istri, bingung berebut yang mana ini. Katanya memang yang sah di hitam di atas putih istri pertama, tapi kata istri kedua, ya yang rawat sampai meninggalkan saya katanya. Jadi bingung. Nah sekarang kalau punya dua-duanya didaftarin. Beratil. Istri yang ini. Berarti istri 2 daftarkan lagi Pak. Iya, diikutkan istrinya. Silakan, ada yang bertanya. Ada yang nanya? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Rizal, terus Posyanting dan lainnya. Saya hanya menyarankan karena ini kan sudah terbentuk semua, Pak.
Kalau bisa itu semua dikumpulkan, terus ada program-program yang seperti ini tadi itu langsung. Nah mungkin bisa ditambah juga bentuk kooperasi, karena apa, untuk kesejahteraan bersama. Jadi kita kan bahasanya mesti sering healing apa ya gitu ya, sekali camping kata gitu, tapi atas nama PWMOI itu satu. Kedua, kita lihat kan dari teman-teman ini pengurus sampai pembina kan punya keahlian masing-masing. Bagaimana gebrakannya suatu saat itu dibuat pameran, ada yang jurnalistiknya bisa dia buat apa. Jadi itu yang membuat kita lain daripada yang lain gitu. Nah walaupun sekarang seperti di Sleman kita jarang ketemu, tetapi kita berkarya Pak. Teman-teman berkarya, kita ada grup. Artinya apa? Bahwa kita fokus satu adalah PWMOI-nya. Itu aja kuncinya. Jadi apa yang bisa potensi, kalau saya pribadi ya memang dilukis ya, dengan dibantu Mbak Devi nanti sebagai bahasanya manajer artisnya lah kan kira itu. Tapi ada berapa persen masuk nanti ke PWMOI gitu. Nah jadi kita mencoba seperti itu ya. Jadi mengharapkan ada bakat alam, potensi yang ada dalam setiap anggota ataupun pengurus seperti UMKM, kursi Aning, kursi Sarikan membina. Nah itu lebih baik kita mempunyai lebih potensi untuk dikembangkan gitu. Itu aja, makasih. Saya katakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sari Pak. Saya tambah Pak Ketua, nyambung dari Sleman terkait koperasi. Jadi Pak Dani ya tadi kan. Kebetulan saya dan teman-teman punya badan hukum koperasi konsumen provinsi. Monggo Pak Dani, karena ini sedih, badan hukum koperasi yang sudah berdiri sejak 2017 bisa dimanfaatkan daripada keluar duit untuk proses badan hukum koperasi. Ini sudah ada, silakan dimanfaatkan, namanya Koperasi Konsumen Ekonomi Berjamaah Kota Mas DIY. Monggo Pak Dani. Matur nuwun, monggo Pak Rofik. Ya. Bisa suatu saat kita kumpul bareng dan DIY, kita undang khusus untuk membahas bidang ekonomi. Tambahan satu Pak Wakil Jam monggo dari Gunung Kidul. Partai masa depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya, Gus Teneng yang kami muliakan, Pak Umum yang kami hormati. Saya sebenarnya selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PWMOI Provinsi Daerah PW Jakarta, Bandung. Namun saya melihat potensi yang sangat bisa kita tangkap, bagaimana tadi sudah disampaikan pada kita semua dari Pak Ketua Umum bahwa ke depan program yang sangat strategis itu adalah memberikan bimbingan atau pendidikan dan pelatihan jurnalistik kepada para wartawan pemula ataupun jurnalis pemula. Nah, kami mempunyai gagasan untuk langsung bekerja sama dengan masing-masing dinas pendidikan kabupaten kota di lingkungan wilayah PWMOI DIY untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dan sekaligus pelatihan dan pendidikan karya ilmiah bagi para pelajar baik di tingkat SMP sampai SLTK atau SMK. Itu yang kita harapkan ke depan seperti itu. Kemudian di samping itu juga jika kita akan masuk kepada wilayah kelurahan di masing-masing kabupaten kota DIY, kita tentu bekerja sama dengan Bapak Lurah untuk masuk di Karang Taruna, bahkan juga masuk di para perangkat desa, karena masing-masing kelurahan sekarang sudah memiliki website. Nah itu bisa didampingi dari PWMOI untuk mengadakan bimbingan dan pelatihan terkait dengan program kita ke depan. Kemudian juga di samping pendidikan dan pelatihan, karena kalau kita melihat filosofi dari berdirinya PWMOI ini adalah memberikan jembatan antara masyarakat dan pemerintah, tentu kita juga perlu bekerjasama dengan pihak instansi terkait agar kita bisa memberikan jembatan dari masyarakat itu kepada
pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknis yang ada. Bagaimana potensi-potensi yang ada di desa itu atau di kelurahan itu kemudian kita sampaikan dengan kepada dinas-dinas terkait itu fungsi daripada kita sebagai PWMOI untuk memberikan jembatan antara kebutuhan dan potensi masyarakat kepada pemerintah daerah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak merespon. Jadi bagus idenya Pak Wakijan dari Gunung Kidul akan mengadakan diklat jurnalistik kalangan pemerintah desa. Memang pemerintah desa SID itu ada yang tidak diisi, padahal dia dianggar gede. Oleh sebab itu kita nanti PWMOI kita akan mengadakan diklat di desa-desa undangan nanti biar pemerintah desa yang ngeragati. Itu kemudian nanti PWMOI, DIY dan DPD akan mengeluarkan sertifikasi seperti kita ini. Cuma nanti ilmunya sama dengan wartawan kita, cuma nanti akan spesifik di desa-desa, sehingga nanti akan nyambung dengan penyampaian beliau dari Pak Ketua Umum satu kelurahan satu jurnalis. Jadi itu akan nyambung Pak. Ini atas masukan Bapak Ibu, tentu ini menjadi bagian hal yang menarik untuk kita memang harus mencerdaskan bangsa dari berbagai sisi. Itu yang perlu kita pahami. Ada juga gini Pak, satu terakhir ya, ada teman-teman yang ada di PWMOI ini masih merasa ada yang tidak jurnalis Pak. Ini. Kenapa? Aku dulu itu bukan dari Waris, jurnalis. Kok saya ikut PWMOI? Ada gitu Pak. Nah saya sampaikan Bapak itu masuk di lembaga pers, fungsinya sama. Bapak punya medsos itu diisi dengan sistem kewartawanan. Sehingga ini sudah menjadi wartawan selain punya medianya masing-masing. Sehingga di medsosnya itu ya agak hati-hati nulis. Oleh sebab itu kita perlu penjelasan dan ilmu yang memadai. Seperti itu Pak. Mungkin kalau ada yang nambahin. Ya, gini. PWMOI itu beranggotakan wartawan, penulis, termasuk internet, media sosial juga kan penulis. Hanya seringkali mereka belum paham kaidah-kaidah jurnalistik, maka perlu diajarin. Selain itu, kenapa mereka yang tidak punya kartu pers kita tampung di media grup PWMOI? Saya aja punya 10 media online. Nah, gitu. Tampung supaya kita legalkan. Mungkin mereka jadi koresponden. Nah, supaya kalau menulis mereka adalah pekerja jurnalis. Karena kalau tidak kena undang-undang ITE itu. Kalau jurnalis kan dilindungi. Itu pertama. Yang kedua adalah coba di sini membuat Pak Ketua DPW, Pak Gus Tiani, membuat pameran potensi desa atau kelurahan, UMKM yang berbasis nanti masuk kepada marketing yang menggunakan teknologi. Jadi pameran potensi. Jadi jurnalis itu, PWMOI itu nantinya mendorong terhadap kerja-kerja yang berbasis komunikasi dan informasi. Nah, terus ditambah dengan teknologi. Sementara produk-produk di desa-desa itu yang kenapa tidak maju? Karena masih menggunakan model konvensional. Maka harus dibikin pelatihan, memanfaatkan, bisa menulis, mempromosikan produknya di medsos, agar kemudian produk-produk unggulan itu sampai kepada konsumen, baik dalam negeri, lokal, nasional maupun internasional. Nah, jadi
PWMOI bisa menjadi jembatan tadi, Pak. Bukan jembatan beneran, Pak. Jadi jembatan komunikasi gitu. Merasa itu bisa digagas. Jadi program kita sebutkan PWMOI Expo. PWMOI Expo. Nah, isinya macam-macam. Bahkan di dalam PWMOI Expo itu ada pameran, ada pelatihan, ada penulisan karya ilmiah, macam-macam ada di situ. Jadi ini produk tetap yang digagas PWMOI di Jogja bikin. Ada hiburan, ya kalau perlu ada apa itu pasar malam itu. Nah itu namanya PWMOI Expo. Kurasa itu. Jadi potensi ekonomi juga jadi hiburan. Terima kasih. Ada tambahan Mbak Devi? Mbak Devi ada tambahan? Iya. Bapak, saya mau mohon pendapatnya. Kalau misalnya PWMOI bekerja sama dengan kampus, sementara kampus kami punya server data yang punya big data, otomatis kerjasama nanti kan, jadi kampus juga bisa menyambungkan dengan mitra-mitra industri yang membutuhkan misalnya bahan baku dan sebagainya. Sementara teman-teman PWMOI itu mendatabase, jadi bekerja sama. Kalau misalnya mereka ada apa namanya transaksi, nanti PWMOI dapat berapa gitu, gimana kira-kira? Bisa. Ya. Gimana Pak Ketua? Bisa ya? Bagus ya Pak. Pokoknya PWMOI ini mau kerja dengan siapa aja bisa. Fleksibel. Ya, mau setan, mau asal mau, bener. Jadi setannya setan bener gitu. Kita pokoknya kerja sama dalam rangka amal ma'ruf nahi munkar. Gitu aja. Potensi ekonomi, networking, jaringan. Kenapa? Barangkali nanti di universitas itu yang belum ada misalnya pendidikan yang menyangkut jurnalistik, ya kita bikin pelatihan jurnalistik di situ. Pokoknya networking manfaatkan dimanapun dan pasti itu ada gunanya buat kita. Begitu Bu Devi ya. Ya, cukup. Apa perlu saya kembalikan pada Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri acara pada hari ini. Kalau tadi Bu Devi menyampaikan pantun, maka saya akan juga melempar pantun pada siang hari ini. Bunga melati harum di pagi hari, disiram embun. Kami ulangi, bunga melati harum mewangi, disiram embun di pagi hari. Terima kasih sudah datang dalam acara hari ini. Semoga lain kali berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berikan tepuk tangan yang mulia.